Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai interaksi flavor pada daging, yaitu pengaruh protein dan senyawa volatil dalam pembentukan rasa. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama ada Muhammad Aikal dengan NIM 4444210071. Afni dengan NIM 444220032, ada Nabila Abida dengan NIM 444220049, dan ada juga Zalfa Masa dengan NIM 444220057. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Ya, selanjutnya ada latar belakang yang seperti kita tahu ini ya, daging itu kan merupakan sumber nutrisi yang menyediakan asam amino esensial serta mikronutrien seperti vitamin B3, B12, zat besi, dan zinc. Nah, daging ini tuh dapat dikategorikan menjadi daging merah, unggas, makanan laut yang tentunya gizinya itu berbeda-beda. Lalu eh, daging ini tuh akan diolah melalui beberapa teknik yang berbeda seperti teknik termal maupun non termal yang dapat mengubah sifat kimia dan proteinnya. Hal ini tuh akan berdampak pada karakteristik oksidatif dan sensori daging yang penting untuk kualitas dan keamanan pangan. Nah, selanjutnya komponen protein dan lemak yang ada pada daging ini tuh akan mengalami perubahan fisik dan kimia apabila dipanaskan dan akan membentuk flavor gitu. Nah, interaksi antara protein, karbohidrat, dan lipid selama pemanasan itu akan menghasilkan komponen volatil yang akan berkontribusi pada aroma. Contoh dari reaksinya itu ada reaksi Maillard, lalu ada oksidasi lipid. Next. Kemudian di sini ada struktur dari protein daging. Nah, yang pertama ada protein myofibrilar. Di sini ada aktin dan myosin. Nah, protein utama ini dalam struktur otot yang dapat membentuk gel dan juga mempengaruhi tekstur khas daging setelah dimasak. Yang kedua ada asam amino bersulfur. Asam amino ini mencakup sistin, dan juga metionin yang menjadi prekursor senyawa volatil bersulfur yang penting untuk menciptakan aroma khas daging yang meti. Yang ketiga ada kolagen atau di sini ada protein stroma. Nah, kolagen ini sebagai komponen jaringan ikat dapat berubah menjadi gelatin pada suhu 58 sampai 64 derajat Celcius. Nantinya akan mempengaruhi tekstur dari daging dan juga mendukung pembentukan senyawa aroma. Nah, di sini terakhir ada protein sarkoplasmik. Nah, protein ini dapat mempengaruhi konsistensi dan juga karakteristik fisik daging setelah dimasak. Next. Selanjutnya di sini ada fungsi protein daging. Di sini ada 4. Yang pertama ada asam amino sulfur dalam protein ini dapat berperan untuk membentuk senyawa aroma bersulfur yang memberikan aroma khas pada daging. Yang kedua ada reaksi kimia pembentuk flavor pada daging seperti dalam reaksi Maillard yang menghasilkan senyawa volatil seperti furfural, pirazin, dan juga furan yang berperan penting dalam memperkuat aroma khas dalam daging. Yang ketiga yaitu hidrogen sulfida. Dari protein ini bakal bereaksi dengan senyawa karbonil, nantinya membentuk senyawa volatil kompleks yang mendukung flavor khas daging. Yang keempat, ada denaturasi protein selama pemanasan dapat mendukung pembentukan senyawa aroma yang kompleks dan juga meningkatkan konsistensi serta tekstur dari. Selanjutnya ada mekanisme interaksi protein daging dengan flavor. Jadi yang pertama ada reaksi Maillard, di mana reaksi Maillard merupakan reaksi utama antara gula reduksi dengan komponen amino yang meningkat kecepatannya seiring dengan meningkatnya suhu dan menurunnya kadar air. Produk-produk reaksi Maillard ini memiliki kontribusi terhadap aroma, bahkan juga hampir setengah dari senyawa-senyawa volatil yang terbentuk dalam makanan merupakan produk dari reaksi Maillard. Adapun tahap pertama dari reaksi Maillard ini yaitu penambahan gugus karbonil dari rantai terbuka gula reduksi ke gugus amino utama dari asam amino, peptida, ataupun komponen amino lainnya. Basa sif terbentuk oleh dehidrasi yang kemudian mengalami
membentuk senyawa aldosilasi menjadi satu amino. Lalu basa shift terbentuk dari dehidrasi yang kemudian mengalami siklisasi membentuk aldosilanin dengan substitusi nitrogen. Kemudian degradasi Stecker meliputi dekarboksilasi dan determinasi oksidatif dari asam-asam amino dengan adanya komponen dikarbonil yang menghasilkan produk tambahan berupa hidrogen, sulfida, amonia, asetaldehida, dan juga pembentukan kembali dikarbonil yang sangat penting dalam pembentukan flavor daging. Next. Selanjutnya ada reaksi degradasi lipida. Reaksi ini meliputi oksidasi dan degradasi panas dari komponen-komponen lipida berupa pemecahan rantai alkil tak jenuh melalui mekanisme radikal bebas yang akan membentuk hidroperoksida dan juga radikal bebas lainnya. Degradasi lipida memiliki kontribusi terhadap flavor khas daging. Saat masih segar, daging hanya memiliki sedikit aroma dan rasanya hanya seperti darah. Namun selama pemanasan daging terjadi reaksi-reaksi kompleks yang akan melibatkan senyawa amino, karbonil, dan lipida, khususnya PUFA atau polyunsaturated fatty acid yang akan berkontribusi terhadap aroma daging. Next. Terakhir ada reaksi degradasi tiamin. Reaksi ini tergantung pada suhu dan waktu pemanasan, terutama dipengaruhi oleh pH medium. Degradasi tiamin ini terutama terjadi pada pH 7-8 dengan mekanisme reaksi penyerangan atom C kedua dari cincin thiazol oleh suatu nukleofil yang membentuk prekursor-prekursor flavor seperti 3-merkapto, 7-hidroksi, 2-pentanon. Sedangkan pada pH kurang dari 6 atau asam akan terjadi pemotongan ikatan metilen antara cincin primidin dan thiazol oleh suatu ion hidroksil, di mana thiazol merupakan senyawa antara yang beraroma daging. Senyawa 3-merkapto 7-hidroksi 2-pentanon ini kemudian melalui dehidrasi lanjut yang akan membentuk komponen viuran dan tiofen yang memiliki aroma daging. Next. Sebelumnya telah dibahas terdapat pengaruh pemanasan terhadap flavor daging. Nah, di sini terdapat faktor khususnya yaitu suhu, di mana dibagi menjadi dua. Terdapat suhu rendah yaitu dengan penyimpanan di chiller, lalu ada juga suhu tinggi dengan perlakuan pemanasan dengan pemasakan. Dengan suhu rendah diketahui bahwa daging akan meningkat daging akan akan terdapat peningkatan kelembutan daging melalui enzim-enzim yang ada secara alami serta meningkatkan jumlah senyawa rasa. Selain itu, jumlah senyawa volatil yang terbentuk akibat degradasi asam lemak juga. Lalu selanjutnya pada suhu pemasakan dengan suhu tinggi atau pemanasan uh, dapat memicu reaksi yaitu seperti Maillard, degradasi Stecker, dan juga oksidasi lipid yang pada reaksi tersebut menghasilkan senyawa volatil yang dapat meningkatkan flavor. Pada suhu 150 derajat Celcius, senyawa seperti heterosiklik dan aldehid akan memperkaya flavor. Namun jika pemanasan berlangsung dengan terlalu lama juga dapat menyebabkan off flavor. Selanjutnya terdapat faktor dari teknik pemasakan di mana di sini dibagi menjadi 5 yaitu ada pan fry, ada deep fry, grilling, baking, dan boiling. Pada pan fry, flavor akan meningkat karena senyawa volatil seperti aldehida atau keton akan terbentuk di lapisan minyak yang tipis sehingga mudah diuapkan. Pada deep fry, flavor pada daging akan rilis lebih intens, namun senyawa seperti alkohol dan pirazin akan lebih mendominasi dalam aroma. Dalam proses pemasakan grilling, dihasilkan flavor dengan aroma asap dan hangus atau bisa
bisa disebut juga flavor smoky dan can, di mana pelepasan flavor ini terjadi secara maksimal karena reaksi Maillard ini terjadi secara intens dan juga oksidasi lipid juga terjadi secara intens. Selanjutnya ada juga proses pemanasan baking di mana menghasilkan aroma yang stabil dengan pelepasan senyawa volatile yang moderat. Lalu ada juga dengan proses pemasakan boiling, di mana pada proses ini flavor akan dibatasi pembentukannya, di mana senyawa volatil akan larut dalam cairan yang akan mengurangi pelepasan aroma. Selanjutnya ada faktor lain yang mempengaruhi flavor daging. Yang pertama ada jenis pakan. Komposisi pakan mempengaruhi kandungan lemak dan senyawa volatil dalam daging. Yang kedua itu genetika. Spesies, ras, dan genetik hewan mempengaruhi komposisi lemak dan senyawa flavor. Kemudian ada usia hewan. Hewan yang lebih tua cenderung memiliki daging dengan flavor yang lebih kompleks karena perubahan komposisi lemak dan protein seiring bertambah usia. Kemudian ada komposisi lemak dan marbling. Marbling atau distribusi lemak intramuskular mempengaruhi rasa dan keempukan daging. Lemak mengandung volatil yang berperan dalam aroma dan rasa daging. Kemudian ada oksidasi lemak. Proses oksidasi lemak menghasilkan senyawa aldehida, keton, dan alkohol yang mempengaruhi rasa dan aroma daging, terutama pada daging yang sudah disimpan lama. Kemudian yang terakhir ada kondisi penyimpanan. Kondisi penyimpanan pada suhu yang tidak sesuai dapat mempercepat oksidasi lemak dan mempengaruhi flavor daging. Oke, next. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah pengolahan daging dengan proses termal ataupun non-termal akan merubah sifat kimia dari daging tersebut. Flavor daging terbentuk dari interaksi kompleks antara komponen non-volatil dalam jaringan lemak dan tanpa lemak selama pemanasan dengan reaksi Maillard sebagai reaksi utama yang akan menghasilkan senyawa volatil yang berkontribusi pada aroma. Oksidasi lipid juga dapat menyebabkan kerusakan dan off-odor sehingga penambahan antioksidan dalam pakan ternak menjadi penting untuk mempertahankan kualitas daging. Selanjutnya berikut daftar pustaka yang digunakan. Baiklah, sekian presentasi video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.